Ampun DJ. Halo kawan-kawan. Lanjut. Halo Madia, senang berjumpa dengan Anda. Saya suka loh dengar suaranya Madia ini, terutama kalau menyapa halo kawan-kawan. Gimana kabarnya ini? Semangat betul ini diskusinya ini. Semangat betul nih. Tadi Madia sudah menghakimi Pak Kace, sudah menyatakan kalau Pak Kace itu menista. Iya dia sih, makanya kalau diskusi jangan menghujat kitab kuning, nanti jadi kasus Pak Kece. Itu menghujat kitab kuning sih, pesantren disalah-salahin, jadi kasus dong Anda. Udah, sekarang kita bicara kitab hijau aja. Sudah, lupakan. Kita ngomongin kitab hijau aja. Kamu mau ngomongin kitab apa nih? Hijau, pink, apa biru? Enggak, Madia, saya kasih pilihan deh. Kamu mau ngomongin kitab apa? Kitab hijau, kitab pink, apa kitab biru? Pilih yang mana? Madia tanya dulu sebelumnya, boleh sama Ibu Sofiatul? Boleh tanya? Boleh? Enggak, boleh. Oke, aku tanya, dasar hukum dalam Islam itu urutannya dari pertama sampai keempat apa saja? Aku mau dengar untuk kitab-kitabnya, tolong. Ya, coba Bapak Madia Channel kasih pencerahan sama kita dong, biar kita tahu apa dasar hukumnya. Aku tanya dulu, dasar hukum Islam. Saya nggak tahu. Silakan Madia Channel jelaskan. Nah, kalau nggak tahu Madia jelasin ya. Dasar hukum yang utama yaitu pertama Al-Quran, kemudian hadis, ya, kemudian turun ke bawah sirah nabawiyah, terus turun ke bawah baru jalur-jalur karangan-karangan yang biasa dari ulama-ulama biasa. Seperti itu jalurnya. Jadi 4 tahap itu. Apabila di Al-Quran terbentur dengan hadis, Al-Quran diutamakan. Apabila hadis terbentur dengan sirah nabawiyah dibuang, yang dipakai hadis. Kamu bisa berikan fatwa ulamanya enggak? Bahwa kalau itu berbenturan maka sirah nabawiyah dibuang. Oke, dasar hukumnya begini. Atiullahi wa atiur rasul. No. Kamu jangan ngomong sama aku. Kamu tunjukin fatwa ulama nomor berapa, ijma ulama nomor berapa yang mengatakan demikian. Silakan. Kamu bisa share screen. Saya dasarnya dari Al-Qur'an. Atiullahi wa atiur. Jangan gini Madia. Yang namanya agama Islam itu bukan kamu. Kamu tidak berhak menafsirkan sendiri. Sama seperti kita. Islam itu sudah mempunyai tafsir-tafsir yang diakui. Al-Jalalain, ya, Ibn Katsir dan sebagainya. Gak bisa bikin tafsir ala Ibnu Madia. Kamu gak bisa. Sekarang saya tanya, kamu mengatakan tadi hadis, sebentar. Hadis berbenturan, hadis dibuang. Sebentar, hadis berbenturan, hadis dibuang. Sirah nabawiyah berbenturan, sirah nabawiyah dibuang. Saya tanya, ulama mana yang mengeluarkan fatwa itu? Sumber hukumnya dari Al-Quran, dasarnya. Anda buka surah Al-Imran ayat 132, dasarnya. Ata'atilah Allah, wa atiur rasul, wa ulil amri minkum. Jadi yang pertama Allah dulu, kemudian baru Rasul, baru ulil amri. Ya. Seperti itu dasarnya. Jadi kalau Anda mencomot-comot dasar hukum sirah nabawiyah, mengesampingkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka patah. Jadi selama saya tidak pernah mencomot-comot. Sirah nabawiyah itu ditulis oleh siapa? Kamu tahu nggak? Ibnu Hisham. Tapi itu dasar urutan ketiga dalam Islam. Maaf, bentar. Itu dasar urutan ketiga. Anda mengesampingkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi selama ini Anda keluar sirah nabawiyah urutan ketiga. Media, tolong tadi. Ya mau urutan keberapa sirah nabawiyah tetap kamu terima. Ya. Media. Berapa? 132 ya. Media. Tidak boleh. Media. Tadi kias berapa? Media tadi kias berapa? Tidak boleh mengesampingkan Al-Quran sama Hadis. Itu yang pertama. Al-Quran surah Al-Imran ayat 132. Al-Imran ayat 132. Satu berapa? Taatilah Allah dan Rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Iya, ayat berapa? Ayat apa? 132. 32. Tolong Pak Yusuf, tolong dong dibukain. Surat 3 ayat 132. Al-Imran ayat 132 itu taatilah Allah dan Rasul. Ya, terus di mana harus ada urut. Iya, terus yang urut-urutannya itu 1 2 3 4 di mana? Lu jangan ngaco, tiap ngasih ayat ngaco melulu, salah melulu. Nah, itu dasar utama dulu saya kasih tahu. Dasar utama dulu. Jadi ya, kalau terus harus yang kedua, ketiga, keempatnya mana? Kedua, ketiga. Ya, kedua, ketiga, keempatnya mana? Buka dulu itu dasarnya. Nah, itu dasarnya. Iya, untuk selanjutnya yang urut-urutannya sampai 3 dan 4-nya mana? Ini ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Sekarang saya tanya, kenapa taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah? Kenapa mendengarkan suara Rasul
Itu sama dengan membenarkan suara Allah. Ya, kita apakah ini bukan apakah ini bukan bentuk syirik? Lembaran baru pertanyaan. Kita buka khusus kedudukan. Enggak. Kan kamu mengatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kenapa ini ayat ini banyak di dalam Quran kamu? Sekarang aku tanya, kenapa Rasulmu Muhammad itu boleh menyela pengikutnya ketika sholat? Jadi ketika mereka sedang sholat atau berdoa, kemudian Muhammad memanggil, mereka harus langsung datang sekalipun di tengah-tengah sholat dan sholatnya belum selesai. Kenapa taati Allah atau mendengar suara Rasulmu itu sama dengan mendengar suara Allah? Sampai nabimu bisa menyela orang tengah-tengah dia sholat atau berdoa, dan ketika nabimu memanggil, dia harus menghentikan sholatnya. Anda buka nanti dalam posisi surah An-Nisa ayat 59 itu lengkapnya. Itu saya bicara kedudukan hukum Islam dulu, biar Anda ada keluar-keluar sirah nabawiyah terus. Itu dasar urutan ketiga. Oh, saya akan keluar-keluar terus. Selama kamu ngurusin Alkitab, selama teman-teman kamu masih keluar-keluar soal Alkitab, saya nggak akan pernah berhenti. Bahkan saya akan ngorek-ngorek semua surah nabawiyahmu. Dengar Madia ya. Dengar ya. Saya bukan hanya buka sirah nabawiyah, saya buka Quran, saya buka hadismu. Ya, saya buka semua tafsir ulamamu. Saya buka semua tafsir ulamamu tentang mencekik. Ya, saya sudah punya tafsir-tafsirnya dan semua ulamamu mengatakan mencekik, bahkan dikatakan seperti tenggelam, bahkan dikatakan nabimu seperti tenggelam di dalam air sehingga mati lemas. Ya. Itu dasar ketiga, itu nggak dipakai, tertolak. Ya, saya nggak urusan. Yang penting ulamamu ngomong begitu dan itu diterima. Ya, bukan kamu. Kamu bukan ulama. Ya, kamu bukan ulama. Terserah, saya dasarnya Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 dengan surah tadi. Ya, terserah. Saya mengatakan Islam itu bukan berdasarkan kemauanmu, Madia. Islam itu punya dasar-dasar. Pertama Quran, kemudian ada ijma ulama, ada tafsir dan sebagainya. Ulamamu menafsirkan seperti itu, ulamamu menafsirkan itu karena nabimu dicekek sampai mati lemas. Ya udah, nggak apa-apa. Anda itu hak Anda, tapi aku mau jelaskan kepada. Kok itu hak saya? Kok itu hak saya? Itu ulamamu yang ngomong. Aku bisa menunjukkan beberapa tafsir. Kamu ini aneh deh, Madia. Madia. Islam itu bukan kamu dan saya. Islam itu harus nurutin apa yang ada para ijma ulamamu sudah menafsirkan. Para ahli-ahli tafsir, hadis-hadisnya sudah jelas. Dan ulamamu nggak sembarangan ngomong, itu dipakai, Madia. Bukan kamu dan saya. Kamu dan saya ini siapa? Enggak, saya tanya. Islam itu tidak. Sebentar. Islam itu tidak didasarkan pada kamu dan saya. Kamu dan saya itu tidak berhak menafsirkan Quran dan hadis. Yang berhak adalah ulamamu. Kamu tahu? Dan ulama-ulamamu yang diakui itulah yang berhak menafsirkan Quran dan hadis. Bukan kamu dan saya. Kamu nggak bisa seenak-enaknya aja nyomot sini, nyomot sana. Siapa yang menafsirkan? Siapa menafsirkan? Yang bilang nafsirkan? Loh, yang menafsirkan harus ulamamu, kok kamu? Iya, saya sudah bicara. Madia, Islam itu bukan Madia. Islam itu bukan terserah kamu dan saya. Kamu dan saya itu suaranya tidak akan didengar, ya. Islam itu sudah ada para ulama, sudah ada para ahli tafsir. Kamu harus pakai para ahli tafsir. Saya membacakan para ahli tafsirmu. Saya membacakan hadismu. Bukan sembarangan, bukan karangan saya, ngaco lo. Terus? Kamu ngawur, Madia. Jadi kamu ngaco kalau mengatakan dasarnya ini. Saya tanya, ulama mana yang menafsirkan seperti itu? Ya, Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Kamu tidak menulis buku apapun, ya. Kamu tidak menulis buku tafsir apapun. Ya, kamu harus berdasarkan pada ulama-ulama yang sudah resmi diterima. Kamu tidak menulis hadis apapun. Kamu harus merujuk pada hadis-hadis resmi yang sudah diterima. Jadi Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Ya, saya nggak boleh menafsirkan Quran, enak aja. Saya hanya membacakan apa yang ulama-ulamamu tulis. Saya hanya membacakan. Terus. Ngerti ya, Madia ya? Jadi kamu ngawur kalau kamu mengatakan Islam itu kamu. Nggak ada tafsir Ibnu Madia. Dengerin. Jadi dalam Islam itu ya, dengerin. Sumber hukum utama Al-Quran. Ya, sumber hukum kedua hadis. Sumber hukum ketiga ijma para ulama. Nah, dalam posisi sirah nabawiyah itu hukum yang ketiga. Anda mengutip itu berarti terserah. Yang penting sirah nabawiyah ini dikutip sama ulama-ulamamu. Saya hanya membacakan. Lu mau terima enggak? Terserah lu. Terserah kamu. Terserah kamu mau terima apa enggak. Aku hanya membacakan. Ngerti? Gue tidak pernah menafsirkan.
ulamamu mengatakan, nih ulamamu ya, saya kasih nama-namanya ulama nih. Saya kasih nama-nama ulamamu yang menafsirkan dicekik. Hadis ya ada gunanya diketawakan umat Islam. Ya nggak tahu, terserah. Ya nggak tahu, bukan urusan gue. Kamu tanya sama ulamamu dong. Kamu jangan ngomong sama gue. Kamu jangan ngomong sama gue. Gue hanya baca tafsiran ulamamu. Madia. Sebentar. Kamu punya buku tafsir nggak? Kamu punya sebentar. Kamu menulis sirah, hadis atau buku tafsir nggak? Yang bisa aku jadikan pedoman. Kamu nulis buku nggak? Nggak usah lari. Anda sudah mengutip dasar yang. Kamu nggak usah lari. Kamu nggak usah lari kemana-mana. Saya tanya, Madia. Saya tanya, kamu ya, apakah kamu seorang ulama? Kamu menulis tafsir, hadis atau enggak? Saya tanya. Anda sudah mengutip dasar hukum yang ketiga itu rendah dibanding Al-Quran sama hadis sirah nabawiyah. Terserah, yang penting ulamamu mengatakan nabimu dicekek. Nih kamu lihat nih. Urusan dicekik kalau dasar ketiga tertolak dalam Islam. Enggak tahu, bukan urusan gue. Lu mau percaya enggak? Lu mau percaya di dekat? Sebentar, Madia. Sebentar. Kamu mau percaya nabimu dipeluk? Kamu mau percaya nabimu dielus-elus, kamu mau percaya nabimu didekap erat-erat, itu terserah kamu, gua nggak urusan. Ya, aku hanya membacakan tafsir dari Ibn Hajar di Fathul Bari yang mengatakan dia Jibril mencekik aku di leherku by my throat. Kamu bisa bahasa Inggrisnya nggak? Kamu lihat nggak apa yang aku tampilkan di layar itu? Sudah Madia kasih tahu. Saya mengutip Ibn Hajar di buku Fathul Bari bahwa nabimu dicekek, ya, nabimu di strangle. Strangle itu sebenarnya nggak harus cekek. Strangle itu begini loh. Strangle itu artinya dijerat dengan sesuatu dalam bentuk tali atau apapun, kemudian ditarik kuat-kuat. Itu namanya strangle. Jadi seperti orang dijerat. Terserah, gua nggak peduli. Gua nggak peduli. Yang penting ulamamu Ibn Hajar di kitab Fathul Bari mengatakan nabimu berkata dia Jibril mencekik aku pada leherku. Sekarang aku kasih tafsir ulamamu ya. Tafsir ulamamu. Ini adalah Imam Al-Munawi yang mengatakan nabimu ditekan dengan keras pada lehernya, ditekan 3 kali. Ya terserah, gua nggak urusan. Kamu nulis aja hadismu sendiri. Lu nulis aja hadismu sendiri. Ini ya, imammu ya, Imam Al-Katabi mengatakan tampaknya orang yang mengatakan itu secara eksplisit berarti mencekik. Ya, dikatakan maka dia Jibril mencekikku dan menyelimuti aku sampai aku lelah. Sekarang aku bacain tafsir lainnya. Ini Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Sebentar. Aku bacakan dulu Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan perkataan Muhammad, jadi Jibril menutupi aku, dia mencelakakanku dan meremasku, dan dia menenggelamkanku seperti dalam air sampai aku tidak bisa bernafas. Sekarang nih ya, Al-Tafsir Al-Wadih, jadi dia mencekik saya dan menutupi saya, memeluk saya sampai saya kelelahan. Al-Tafsir Al-Munir, jadi dia menutupi saya dan memeluk saya dengan erat dan berkata dia mati lemas. Al-Katabi mengatakan mati lemas atau suffocation. Artinya nabimu sampai seperti orang yang ditenggelamkan di dalam air, mati lemas. Ngerti nggak? Nah sekarang aku tanya, kamu nulis kitab nggak? Kamu nulis kitab nggak yang aku bisa baca sebagai bahan rujukan? Kitab tafsir bla 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 Al-Maldiyah. Kamu nulis kitab nggak? Kamu nulis kitab sirah nggak? Kayak Ibn Hisham. Kamu nulis tafsir nggak? Kayak para ulama tadi yang aku bacakan yang bisa aku rujuk sebagai bahan rujukan. Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Islam itu bukan tergantung kamu dan saya. Kamu nggak bisa nafsirin, saya nggak bisa nafsirin. Kamu harus mempunyai rujukan yang jelas. Sekarang tadi saya bacakan data-data dari tafsir ulamamu. Nah kalau kamu punya tafsir yang berbeda, saya tanya, mana bukumu? Judulnya apa? Sini aku baca. Sudah, mari jelasin sekarang. Sudah mari jelasin. Oke. Ya, kamu punya buku nggak? Kamu punya buku nggak? Kamu nulis buku tafsir 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 apa enggak?
etikamu enggak ada. Kamu nulis buku tafsir apa enggak? Kamu nulis buku tafsir apa enggak? Ya ini kan otaknya udah beres ini. Dari tadi sudah diam. Kok enggak beres? Ya, kok enggak beres? Kok suka-suka elu? Enggak, aku nanya. Pak Kace, boleh nggak sih sebagai umat muslim Bapak membuat tafsir sendiri Pak yang beda dari ulama-ulama Bapak? Oh, nggak boleh. Di dalam Islam. Harus ikutin dong Pak. Ikutin aturan dong. Tapi dia nggak bisa bikin tafsir ala Ibnu Madya, nggak boleh dong. Ya nggak, harus ngikutin ulama-ulama yang ada kan. Bagaimana nih etika ajaran kasih begini sifatnya? Bagaimana diskusi nggak beres begini? Loh, Anda kamu bikin tafsiran sendiri, itu salah. Saya mau jelasin kan nggak bisa. Saya mau jelasin. Kamu sudah murtad dari Islam. Kamu sudah murtad dari Islam. Kamu bikin aturan sendiri. Pak Yusuf ini nggak beres loh orangnya ini. Diskusinya nggak ada dikasih kesempatan aku bicara ini. Ngapain nggak beres? Orang kamu ngaco bikin tafsir sendiri. Kamu menyesatkan orang. Saya mau jelasin ke Anda sekarang. Ya udah, mana bukumu? Mana buku tafsirmu? Dengerin ya. Sumber dalam hukum Islam itu dasarnya adalah atiullahi wa atur rasul wa ulul amri minkum. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua al-hadis, yang ketiga ijma para ulama. Nah, ijma para ulama ini di dalamnya hukum yang ketiganya termasuk sirah nabawiyah yang Anda sering kutip-kutip itu. Sirah nabawiyah yang Anda sering kutip itu termasuk Ibnu Hitam itu. Itu bila berbenturan dengan hadis, maka batal demi hukum dalam posisi hukum Islam, kedudukan hukum Islam. Nah, sekarang Anda tadi mengutip sirah nabawiyah. Sekarang aku tanya, ulama mana yang membatalkan sirah nabawiyah Ibnu Hisham? Kamu sebutin. Ulama hadis mana? Bukhari nomor 6467. Hadis Bukhari buka sekarang 6467. Itu dalam posisi itu yang membatalkan posisinya. Aduh, Madya. Kemarin sudah aku buka ya, dan tafsirnya mengatakan kata itu adalah dicekik atau strangle. Kamu tuh gimana sih? Kita sportif dengan terjemahannya aja. Hadis nomor Bukhari nomor. Enggak ada. Terjemahan itu menipu. Kamu bukan umat terjemahan, kamu umat hafalan. Kamu bukan umat terjemahan, kamu umat hafalan, ya. Sekarang ketika aku cek dan aku buka, itu adalah dicekik. Mau apa kamu? Mau apa saya tanya? Anda mau rubah ya, hadis Bukhari nomor 464. Ngapain saya ngerubah? Ngapain saya ngerubah? Memang itu diperhalus, Madya. Ya, diperhalus kata-katanya. Kalau dicekek kamu murtad. Kalau dicekek kamu murtad. Kalau dicekek kamu murtad. Jadi Anda sportif ya? Anda mau merubah? Sebentar, nggak usah ngomong begitu, Madya. Aku tantang kamu ya. Quran terjemahanmu pun banyak yang dirubah tidak sesuai. Dan itu memasukkan tafsirnya. Oh iya, aku tantang kamu. Aku tantang terjemahanmu tuh tidak akurat. Terjemahan bahasa Indonesia tuh nggak akurat. Nanti enggak apa biar penonton menilai. Ngapain sportif? Kamu nih aneh. Nah, aku tanya Anda itu sportif apaan? Emangnya lu badminton sama gue? Sportif. Bukhari nomor 6467 itu dipeluk dan didekap erat-erat. Anda ganti dengan dicekik itu. Anda mau seperti itu kah? Merubah tafsir arti dari tafsir hadis Bukhari itu ya? Anda Madya, kemarin aku sudah tunjukkan ya, Madya. Kata itu sudah aku rujuk, ternyata di www.umul.com mengatakan kata itu artinya strangle atau dicekik. Kamu ngerti nggak? Ya udah. Oh, berarti hadis itu dirubah dicekik ya artinya? Hadis Bukhari nomor 6467 Anda bilang dicekik. Kamu tanya ulamamu sendiri ini loh. Kamu tanya, aku sudah kasih nih. Kamu tanya ulamamu sendiri. Kalau ulama dipeluk dan didekap erat-erat. Kalau ulama. Loh, ini ulamamu mengatakan dicekik kok. Kamu tuh gimana sih? Ini loh, kata ini. Nih loh. Ini kata ini. Nih loh, kata ini. Nih ya, nih. Kata ini nih. Nih ya. Ini hadis merujuk ke Christian Prince. Nggak bisa Anda begitu. Itu Bahmu Christian Prince ya. Ini www.umah.com ya, www.umah.com. Ya, kata ini. Ini ya, kata ini yang kamu katakan didekap erat-erat ya. Kata ini yang kamu katakan didekap erat-erat ya. Abu Dawud Al-Tayalisi memiliki rantai perawi yang baik dari mustadnya. Jadi dia Jibril menekan atau mencekik tenggorokanku. Mau ngomong apa lu? Oh, begitu. Jadi dirubah ya hadisnya Bukhari nomor 6467. Gak tahu. Lu tanya sendiri sama Abu Dawud Al-Tayalisi. Kamu tanya sendiri arti kata ini di dekap erat-erat ini kenapa bisa jadi dicekek pada kata Abu Dawud Al-Tayalisi. Ya terserah lu. Tidak ada.
Enggak, aku tanya itu derita lu, itu derita lu Madya, bukan urusan gue. Gue hanya membacakan tafsir para ulamamu. Kata ini yang kamu bilang di dalam hadis Sahih Bukhari ya 6467 tadi, yang kata ini yang kamu mengatakan didekap dan dipeluk erat-erat, ya Abu Dawud Al-Tayalisi mengatakan ditekan atau dicekek di pada tenggorokan. Anda menista hadis loh, terjemahannya. Terserah lu nih Abu Dawud Al-Tayalisi. Nih Abu Dawud Al-Tayalisi ya. Sekarang saya kasih kamu ya. Ini musnad dari At-Tayalisi yang dilaporkan oleh Ibn Hajar. Dilaporkan oleh Ibn Hajar di kitab Fathul Bari ya, di kitab Fathul Bari. Ini bahasa Arabnya nih, kamu baca nih. Dia Jibril menekan aku di tenggorokanku. Kamu baca nggak nih ayat ini nih? Ya. Dan kebanyakan ulama yang menerjemahkan hadis ini, hadis yang kamu bacain tadi, ya Sahih Bukhari tadi, mengatakan kata itu persamaannya adalah di-strangled atau dijerat. Dijerat di mana? Dijerat pada lehernya. Itu bukan urusan gue. Lu nanya sendiri dong sama Fathul Bari. Ibn Hajar tuh yang ngomong di kitab Fathul Bari. Itu urusan lu, bukan urusan gue. Lu jangan nanya gue. Ya, dengerin, kalau dicekik dalam bahasa Arab itu hankan ya. Jadi hankan tidak ada dalam hadis ini. Jadi Anda bohong aja. Mau hangkang, mau hangkong, mau hengkong. Yang penting hankan tidak ada di sini. Yang penting menurut kata ulamamu, ya menurut tafsiran-tafsiran ulamamu, Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan dia ditekan pada lehernya atau dicekik. Strangle itu artinya dijerat. Yang pertama mari jawab ya. Yang pertama ulama dalam posisi, kalau dalam posisi satu ulama berbeda, sedangkan hampir keseluruhan ulama itulah yang dipakai, yang banyak dipakai. Itu dalam. Ini kamu lihat nggak? Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Kamu diam dulu. Most of the scholars, artinya kebanyakan dari para ulamamu yang menerjemahkan atau menjelaskan arti kata tadi dipeluk ini, yang kamu mengatakan dipeluk, itu menjelaskan artinya adalah dijerat, strangle. Kamu tahu nggak? Most of the scholars, artinya sebagian besar para ulama atau mayoritas dari para ulama ketika menjelaskan kata yang tadi kamu bilang didekap erat-erat, itu adalah sinonim yang artinya strangle atau dijerat. Dijerat di mana? Dijerat pada lehernya. Iya. Jadi gini ya, jadi posisinya kalau ulama itu sudah menerjemahkan memeluk dan dipeluk, berarti artinya semua sepakat ulama itu dipeluk erat-erat, didekap. Jadi kalau kesepakatan ulama seperti itu berarti ini patah, karena sendirian dia, cuma ngomong doang gitu loh sendiri. Tapi ulama ternyata menafsirkan, menerjemahar hadis. Nggak sendirian kok, ini ada banyak itu, aku tunjukin. Ya, tapi selain Ibn Hajar, sebentar, selain Ibn Hajar ada Al-Munawi, ya, kemudian ada juga Al-Katabi, ya, ini ulamamu nih. Kemudian Al-Hawi fi tafsir kemudian Al-Hawi fi tafsir Al-Quran Al-Karim, kemudian Al-Tafsir Al-Wadih dan Al-Tafsir Al-Munir. Kemudian Al-Katabi ya mengatakan nabimu mati lemas. Enggak sendiri kok, most of the scholars. Kamu lihat enggak tadi most of the scholars, artinya sebagian besar dari para ulama mengatakan nabimu dicekik. Faktanya jumhur ulama keseluruhan mengatakan itu dipeluk. Gua enggak urusan. Terserah elu. Ya, yang penting di sini dikatakan mayoritas para ulamamu ketika menjelaskan hadis tadi yang kamu bawain, yang kamu bilang didekap, dipeluk, ya, dielus-elus, ya, erat-erat, mengatakan which mean strangle atau dijerat. Dijerat di mana? Dijerat pada lehernya. Yang sebagian kecil ulama itu kan dalam posisi enggak. Kamu tahu nggak bahasa? Kamu bisa? Gue tanya, kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Dikit-dikit aja deh, nggak usah banyak. Enggak. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa aku bahasa Inggris. Ya udah, ini aku kasih tahu. Most of the scholars itu artinya mayoritas para ulama sepakat. Kata itu artinya dijerat, ya, dijerat pada lehernya. Titik. Islam nggak berfokus ke sana. Bahasa Arab yang penting. Islam nggak fokus ke sana. Ke bahasa Inggris nggak penting. Ya, itu para ulamamu, Madya. Ulamamu mayoritas mengatakan demikian, bukan urusan gue. Kalau lu nggak percaya.
Yang dipakai bahasa Arab, jangan hadisnya. Itu derita lu. Itu derita lu. Para ulamamu menjelaskan bahasa Arab di hadis Sahih Bukhari yang kamu kutip tadi seperti itu. Ya, kalau Anda para ulamamu. Dipakai, ya. Ya terserah mau dipakai mau enggak. Gua kan cuma bacain. Kok lu yang repot. Tertolak dalam Islam. Jadi aku kasih tahu Anda lain kali kalau mengutip hadis Al-Qur'an jangan ulama-ulama seperti itu sorry ya. Sirah Nabawiyah itu dijual bebas. Ya, dan Sirah Nabawiyah itu dibaca. Itu terserah lu. Gua enggak percaya sama dia. Terserah lu. Gua percaya sama ulama-ulama kamu. Madia, gua tuh nggak percaya sama lu tuh kebanyakan bohong, ya. Adam naik sepeda, ya kan? Lu kebanyakan bohong, gua nggak percaya sama lu. Gua hanya percaya pada ulamamu dan kitab sahih. Aku tanya Anda, mana dasarnya dalil Adam, ada sepeda Adam, mana ada dalil? Mana gua tahu? Lu kan pernah ngomong waktu itu sepedanya Adam udah diuji karbon, ya nggak teman-teman? Waktu itu Madia Channel ngomong kan orang atas nama Adam terserahnya dong. Madia ngomong itu sepeda Adam udah diuji karbon, ya nggak? Ya itu di Jeddah itu ada, tetapi bukan berarti Adam yang itu kan persamaan besarnya dengan Adam karena tidak ada dalam hadis Nabi. Jadi itu karena besarnya sepeda disumbang dari Indonesia ke Jeddah itu dalam posisi besarnya sama dengan Adam ukurannya 30 kaki. Anda ada ya sadar. Itu kita sudah tahu, yang nggak tahu kan elu ngomong itu kan sepeda ada pada zaman Adam, udah diuji karbon, kan yang botol elu. Besarnya sepeda itu kan besarnya yang dipakai. Itu kan persamaan yang besarnya itu kan lihat sepedanya di Jeddah itu besar. Jadi orang Adam itu besar, tinggi-tinggi begitu. Makanya ikutilah yang besarnya itu. Jangan dimakan bulat-bulat. Adam tingginya berapa sih? 30 meter kurang lebih. 30 meter. Berarti Allahmu juga tingginya 30 meter. Orang zaman dulu itu 30 meter. Kalau kita kan sudah kecil misalnya. Allahmu tingginya 30 meter enggak? Nah, itu artinya otak Anda kosong. Allah kok digambarkan dengan manusia. Otak Anda nih, makanya Anda dalam dulu kalau Islam nanti nggak beres. Kan ada yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allahmu. Siapa bilang begitu? Hadis. Tunjukkan. Mana? Hadis yang ngomong. Mana hadisnya? Coba aku lihat. Mana hadisnya? Coba aku tunjukkan hadisnya. Jadi kamu nggak pernah baca hadis? Sebentar. Kamu nggak pernah baca hadis ya bahwa nabimu mengatakan kalau kamu bertengkar dengan saudaramu, jangan kamu pukul mukanya. Coba hadis yang ada bilangan segambar dengan karena Adam diciptakan menurut rupa dan wajah, menurut rupa serupa dan segambar dengan Allah. Kamu nggak pernah dengar hadisnya? Mana? Coba. Mana hadisnya? Coba aku lihat. Aku mau. Nah, kalau aku tunjukin kamu mau nggak dibaptis? Anda seperti itu tidak beres otaknya. Bagaimana Anda mau dibaptis? Saya tanya, Adam itu berapa meter? Kamu ngomong 30 meter. 30. Terus aku ngomong, berarti Allahmu juga 30 meter dong. Apa aku tanya, kok bisa Anda katakan Allah 30 meter? Ya, karena nabimu mengatakan kalau kamu bertengkar dengan saudaramu, jangan pukul dia di wajahnya. Karena Adam diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Nggak nyambung. Hadis-hadisnya. Coba tunjukkan hadisnya. Mana? Coba yang Anda bilang itu hadisnya. Coba aku lihat. Nggak nyambung nih sebenarnya. Anda asli on banget ini. Nggak nyambung. Nggak ada korelasi. Loh, kalau aku bisa tunjukkan hadisnya, apa yang akan kamu lakukan? Itu hadisnya aku tahu. Pukula itu lain korelasi dengan Tuhan. Ini otaknya kok on banget ini, korelasinya nggak ada. Coba mana tunjukkan hadisnya. Aku tidak cek sekarang. Mana? Kamu jangan ngomong gua on ya. Kamu jangan ngomong gua on. Gua tuntut lu kalau lu ngomong kayak gitu. Enggak, gua tuntut lu, tarik enggak omonganmu. Kamu tarik enggak omonganmu? Kamu tarik enggak omonganmu sekarang? Kamu tarik enggak omonganmu sekarang? Mana tunjukkan hadisnya? Jangan. Kalau aku bisa tunjukkan hadisnya, kamu mau apa? Ya, aku mau tahu benar apa tidak. Tunjukkan. Nomor berapa? Sebut. Cepat. Ngapain lu perintah-perintah gue? Gak ada haknya kamu merintah-perintah gue ya. Ngatain gue on sembarangan lu ya. Lu yang on. Dari tadi lu gak bisa buktikan kalau Quran itu firmannya Allah. On itu artinya baik. Sophia tuh harus paham on itu baik artinya. Kamu udah tahu on. Ya udah, berarti lu on. Dasar on lu. Memang lu tuh orang paling on sedunia. Jangan marah lah. Lu tuh memang orang paling on sedunia. Iya, jangan. Anda itu nggak nyambung gitu loh, on banget. Masa
Adam Allah disamakan dengan Adam dalam Islam nggak ada seperti itu kawan. Tertolak dalam ilmu tauhid. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Adam itu tingginya 30 meter. Ya, terus betul apa enggak? Apa korelasinya dengan kenapa Anda bilang dengan Tuhan? Korelasinya apa? Berarti Anda benar belajar tauhid, wajar Anda murtad. Berarti ilmu Anda kosong tauhid. Ngapain gua murtad? Gua nggak pernah goblok jadi Islam. Kamu tuh aneh. Hah? Lo katanya Anda murtad dulu. Madia, berarti kamu oon. Ya kan? Kamu oon. Lo Anda bilang aku murtad dulu bilang ya. Kapan pernah aku ngomong aku murtad? Ya kamu sering buka-buka itu hadis-hadis itu kan bilang begitu, aku murtad sama yang lain sih. Kapan itu diskusi? Ngapain gua murtad? Gua nggak pernah blow on jadi muslim. Aneh lo ini. Sekarang aku tanya, tadi kamu mengatakan Adam itu tingginya 30 meter. Terus aku mengatakan bahwa ada, berarti Allah sama dong sama Adam. Bentar ya. Ya, aku tanya Anda sekarang, apa hubungannya dengan Tuhan Adam? Apa hubungannya? Lah karena nabimu mengatakan Adam diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Ya, mana hadisnya? Ayatnya mana? Coba aku mau lihat. Ayatnya mana? Coba tunjukkan dulu. Jangan asal ngomong. Biar aku pelajari juga sama-sama. Aku nggak pernah asal ngomong ya. Ya, coba. Mana hadisnya, ayatnya? Coba. Tunjukkan. Halo Pak Kece, mana Pak Kece? Pak Yusuf, mana Pak Kece nih? Kok ada kabar kasih karunia ini? Gimana kabarnya kasih karunia? Halo, kasih karunia. Halo, kasih karunia nih, kok tidur kan ya sudah nih? Pak Amin, Pak Amin. Halo Pak Amin. Lu kenapa lah? Lu on banget media. Gimana kabarnya? Lama Anda muncul di dunia persilatan ini. Gimana kabarnya? Lu on. Baik, lu on banget. Anda kok bilang nggak pernah ketemu Pak Amin lagi nih? Aku bilang di mana ini? Kira ke Amerika sudah gitu loh. Nggak pernah kabar lagi Pak Amin ini. Gitu. Gimana kabarnya? Tambah on? Bang, biar tahu kata-kata on gitu. Aku ngajarin Sophia tuh biar tahu kata on gitu loh. Iya. Bagaimana kabarmu? Yang on tuh lu sama dia. Lu tuh kelihatan banget onnya. Coba mana hadisnya biar agak pintar sama dia. Aku kan on nih mau tahu hadisnya mana yang Anda katakan segambar itu. Coba tunjukkan kawan. Kalau aku bisa nunjukin kamu mau apa? Iya aku mau berarti aku pintar biar nggak on lagi gitu loh. Mana hadisnya? Biar nggak on lagi. Kan kamu mengatakan on itu baik. Kok malah jadi pintar? Harusnya tetap jadi on. Harusnya kamu harusnya bertambah baik. on. Biar tambah baik. Iya biar tambah on. Coba biar aku tambah on. Mana hadisnya? Coba. Mana hadisnya biar tambah on? Wah Pak Amin ini segar kelihatannya Pak Amin ini. Tapi kok jarang diskusi Pak Amin? Lagi apa nih Pak Amin? Kok jarang diskusi Pak Amin? Halo. Pak Amin lagi berkemul untuk mendapatkan wahyu. Ini lihat ya. Janganlah. Kamu bisa lihat screen aku nggak? Halo Pak Amin. Halo Pak Amin. Kamu bisa lihat screen aku nggak? Apalagi ini, itu untuk tampilkan dulu mana itu. Oke, aku lihat. Hadis Sahih Muslim nomor 4731. Ya, ini larangan memukul wajah. Kamu baca dong bahasa Arabnya. Kamu baca bahasa Arabnya. Sebentar, kamu baca dulu bahasa Arabnya. Apa hubungannya dengan Bu Sofia? Apa hubungannya? Baca dulu apa hubungannya. Nanti gua kasih apa hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Nasr bin Ali Yamnadi hadasana Abi hadasana Masani hadasani Muhammad bin Hatim hadasana Abdurrahman. Bentar aku besarin dulu. Abdurrahman bin Mahdi an Musaddad. Kau cepat-cepatin gitu. Sa'idah an qala an Abi Ayyub an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarin lagi. Sekarang artikan. Hadisi Bani Hatim an Nabi sallallahu alaihi wasallam ija qala ta'ala ahadukum akhahu falyajtanibu wajha fa innallaha khalaqa adama ala surati. Terus apa masalahnya? Ini apa korelasinya dengan Tuhan? Terjemahin. Oke. Mana terjemahannya di bawah tadi? Loh, terjemahin kan lu bisa bahasa Arab. Terjemahin. Loh, begitu udah sportif namanya begitu kawan. Udah sportif Anda ini. Gimana sih?
Lu kan pinter bahasa, lu bisa bahasa Arab apa enggak sih sebenarnya? Gue tanya. Biar enggak salah. Kalau aku bisa. Enggak. Kamu terjemahin. Aku mau tahu kamu bisa bahasa Arab apa enggak? Hah? Biar enggak salah, kawan. Hah? Biar enggak salah. Sudah, aku pelan-pelan. Sekarang kamu terjemahan. Coba aku besarin dulu tadi. Besarnya biar enggak salah. Kalau terjemahan terpaksa pelan-pelan ya. Haddasana Nasru banu Ali. Ali telah bercerita. Jadna miu hadasani abi hadasana. Abi bapakku telah bercerita. Abi itu bapak. Terus hadasani Muhammad bin Hatim dari Muhammad Hatim. Ini nama orang ini dari Muhammad Hatim. Ya. Terus Abdurrahman nama orang itu Abdurrahman. Anaknya nih Mahdiun. Ini nama anaknya binnya ya. An Musanni bin Sa'id. Dan Sa'id ini nama-nama orang terus nih. An Qatala an Abi Ayyub nama orang ini. An Abi Hurairah nama Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya ini? Bersabda dia dalam sisi bentar aku putar dulu. Kemudian wasallam wa fi hadis ya dalam sebuah hadis ini. Dalam sebuah hadis anaknya Hatim ini Ibnu Hatim ya, anak Hatim. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata, "Qala ijab qatala ahadukum." Nah, ini qatala ini apabila seorang membunuh kalau salah kepada kamu atau bertengkar lah mungkin ya. Akhahu falyatanibu ya, dengan falyatanibu nabatat dar falyatnya tanabaya dengan kawannya, dengan sohibnya lah anggaplah seperti itu. Wajha fa inna maka hendaklah dia gitu loh, hendaklah ya wajtaniba, janganlah dia maksudnya, hendaklah dia janganlah dia. Nah seperti itu. Terus fa innallahu khalaq, dalam posisi ciptaan Allah ya, dalam posisi jangan hendaklah ya kepada ciptaan Allah yang mulia ini, jangan sampai dalam posisi ini dia hindarilah berkelahi dengan posisi ciptaan Tuhan ini gitu loh. Karena Allah itu Adam ala suratih ya, menciptakan Adam dengan sesuatu yang keinginan Allah ya. Kalau dalam posisi suratih ini penciptaan Adam itu sesuai dengan keinginan Allah. Seperti itu gambaran hadisnya nih. Artinya Allah berarti kita kamu jangan bohong sampai, ya. Berarti kamu ya, bohong. Maksudnya? Ya, karena terjemahannya tidak mengatakan demikian. Antara dua nih, yang terjemahin yang bohong atau kamu yang bohong. Aku bacain. Aku sudah jelaskan. Nabimu berkata, ini aku bacain. Apabila salah seorang darimu berkelahi dengan saudaranya yang muslim, maka hendaklah ia menghindari bagian sebentar, Madia. Ya. Apabila supaya kamu pinter nih, nggak blow on lagi, karena kamu selama ini blow on, terlalu blow on, ya. Nabimu nih, yang berkata nih, nabimu nih, apabila salah seorang darimu berkelahi dengan saudaranya yang muslim, maka hendaklah ia menghindari bagian wajah, karena Allah telah menciptakan Adam dengan rupa dan bentuk dari wajahnya sendiri. Kamu mau aku Google Translate kata-kata ini? Aku akan kasih juga referensi kamu ya, bahwa pada penciptaan Adam, ya. Nanti aku siapkan satu si video khusus. Udah keluar Bu Sofiatul. Loh, udah keluar. Pak Yusuf, izin Pak Yusuf, ya. Saya ada kirim ke nomornya Ibu Caroline dengan Pendeta Re, bisa dilihat nggak? Oh ya sebentar ya. Bisa ditampilkan nggak bahwa Adam diciptakan menurut bentuknya, nyanya itu bentuknya Allah. Ya ini hadisnya ya. Jika salah satu dari kamu melawan saudaranya, biarkan dia menghindari wajah, karena Allah menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri. Ini gambar Allah ya Pak Amin? Iya, ini juga ada nih, saya kirim ke Pak Yusuf di HR Bukhari nomor 6227, Muslim nomor 2841 begitu. Menciptakan mungkin dalam bisa bentuknya, dibentangkan. Tinggi beliau 60 hasta. Saya kirim ke nomor Ibu Caroline dengan Pak Pendeta Re. Tinggal Pak Yusuf doang lihat. Sebentar. Ya. Loh ini gimana sih kok keluar semua ini, terus gue diskusi sama siapa ini? Mereka udah angkat
bendera setengah tiang, Bu Sugiarto. Ya, coba dibentangkan dan kita baca. Ini banyak sekali ya. Pak, kirim ke aku dong, Pak. Pak Amin. Nomor WA Ibu kan saya nggak tahu, Bu. Oh, yang kita tuker-tukeran. Nanti kita Ya, kirim, tanya-tanya Pak Yusuf nanti ya, Ya. Pak Amin. Ini Bu Sofi, bentar Ya, ya, ya. Pak Yusuf, mohon izin. 08, satunya 6 kali, 636. 08, satunya 6 kali, disebutin di live, Pak? 636. Nggak apa-apa nih, Pak. Nggak jadi Jangan masalah disebutin di itu live, kan Pak. juga. Nggak jadi masalah, itu juga disebutin di live-nya Diakonia. 08, satunya 6 kali, 636. Bentar, Pak. Bentar. 08, satunya 6 kali. Satunya 6 kali, iya. 636. Oke, Pak Amin. Karena udah terpampang juga di sebelumnya di live Diakonia. Oke, sudah dibentangkan ya. Nah, coba ini bisa dibaca mungkin ini atau gimana nih? Pak Amin mau baca? Pak Yusuf aja baca. Pak, saya nggak bisa membacanya, Bu. Ibu jangan bertanya Oke, 3 kali. oke. Saya tetap Saya selalu baca. menjawabnya. Aku tidak dapat membacanya. Harus diremas dulu nih kayaknya, Pak. Jangan, Bu. Pak Amin harus dicek dulu nih baru kita baca nih. Harus diremas dulu biar Pak Amin bisa baca. Ya, ini dari Abu Hurairah ya. Radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu berkata, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya, tinggi beliau 60 hasta. Ya, ini tadi saya juga mau bentangkan ini. Ini Sahih Bukhari 6227, Sahih Muslim 2841. Nah, ini yang tadi saya bacakan berarti ya Pak Amin ya. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajahnya, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2612. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, itu artinya dalam rupa Allah sendiri. Ini ada di hadis riwayat Ad-Daruqutni Ibnu Hajar dalam Fathul Bari volume 5 halaman 217 yang mengatakan sanadnya dan perawinya sikoh ya. Apakah maksud Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya? Apakah hadis ini menyamakan Allah dengan Nabi Adam? Bukankah Allah Ta'ala berfirman tidak ada yang semisal dengan Allah? Dan tidak boleh mengatakan bahwa domir hi dalam kata apa ini begini ya, kembali kepada selain Allah. Ini adalah tahrif dan merupakan mazhab Jahmiyah. Udahlah Pak, ini nggak tahu nih lah sebagian besar nih. Mereka bingung sendiri berarti ya mengartikan ini. Halo Pak Amin. Iya, itu kan benar kan dalam bentuknya kan menulis di sini. Iya, tingginya 60 hasta atau 30 kaki kan itu. Jadi media itu udah ada ya, udah ditampilkan. Sorry jaringannya mungkin kawan. Nggak, media Tadi kan masuk sudah lagi. Itu udah ada ya. Tadi kan Itu sudah udah ada ada ya jelaskan hadisnya tadi. ya. Artinya arti ayat tadi kan artinya Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan keinginan Allah, kan sudah jelaskan hadis tadi. Oh, keinginan Allah. Kamu baca nggak tadi hadis? Coba dibentangkan lagi tadi Pak Yusuf nih kayaknya emang Pak Yusuf. Sebentar Bu Sofi. Media Anda jangan menista ya. Anda menista, Anda menafsirkan dengan sembarangan. Loh, itu maksudnya Saya balikin kata-kata Anda. Tadi Anda berkata kepada hadis Ibu tidak Sofi. boleh ditafsir, Madia. Hadis tafsir itu lebih tafsir itu lebih rendah. Kamu tadi mengatakan harus Quran dulu, terus hadis. Ini kita udah bacain hadisnya. Kamu baca tuh hadisnya. Ya, tadi kan sudah diterjemahkan. Enggak. Kamu baca dulu hadisnya. Itu yang sudah dibentangkan. Kamu baca. Tadi sudah Madia baca kok. Ngapain lagi diulang-ulang? Sudah dibaca. Loh, kamu baca yang dibentangkan itu loh. Kamu baca yang dibentangkan tuh dari atas tuh. Kamu baca tuh. Kamu baca sekarang. Sudah Madia jelaskan, terjemahkan kok diminta ulang lagi. Kamu baca Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuknya itu artinya segambar dengan Allah sendiri, tinggi beliau 60 hasta. Aku jelasin itu, artinya gini, maksud hadis Muslim ini ya, Allah itu menciptakan dalam posisi keinginan Allah sesuai dengan bentuk wajah Allah, itu dalam posisi itu pemahamannya harus Anda paham sesuai dengan keinginan Allah. Berarti mukanya Adam sama Allah sama? Tidak, sesuai keinginan Allah. Kamu kan Nabimu berkata kalau kamu saling berkelahi dengan saudaramu jangan dipukul wajahnya. Kamu tahu nggak spesifik nih wajah.
karena itu dihormatin, wajahnya sesuai keinginan Allah. Bukan karena dihormatin. Kamu jangan berbohong atas nama nabimu ya. Ini alasannya nih. Ya, jangan kamu jangan bohong. Nabimu berkata jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, jangan pukul wajahnya. Kemudian nabimu berkata bukan karena dihormatin. Nabimu berkata karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam di dalam bentuknya, dalam gambarnya sendiri. Ya, betul. Tapi pemahamannya dia mau jelasin pemahaman itu gitu loh. Kawan-kawan biar paham. Allah menciptakan. Ya sudah jelas, Allahmu tuh tingginya 60 hasta, mukanya sama dengan Adam. So, itu pemahaman sesat. Kamu mau aku tunjukin nggak bahwa nabimu berkata ketika Adam itu diciptakan, malaikat-malaikat dan iblis itu sampai salah sembah karena dia melihat Adam dan Allah itu sangat mirip sehingga mereka nggak bisa bedain. Kemudian iblis pinter nih, iblis ketok karena waktu itu Adam masih bentuknya patung atau mannequin. Ketika iblis ketok, ternyata Adam itu kosong. Maka iblis mengatakan Allahmu itu somat, Allah itu samad. Ya, ini adalah asbabul nuzul surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad. Artinya Allahmu itu padat, tidak berlubang. Ya, Allahus Somad itu artinya padat, tidak berlubang. Ya, karena ketika diciptakan Adam itu sangat mirip dengan Allah sehingga tidak bisa dibedakan. Malaikat dan iblis mau menyembah dia. Kemudian iblis berkata, sebentar tunggu dulu nih. Ya, kita ketuk dulu nih. Ketika diketuk ternyata Adam itu kosong. Kemudian dia berkata, ini bukan Allah. Kalau Allah itu somat, Allah itu padat, ini kosong katanya. Ya, begitulah. Oke, pemahamannya gini dalam hadis Nabi ini. Mari jelasin, mau enggak dikasih ilmu, Ibu Al-Hidayah? Mau enggak dikasih ilmu nih, Sophia? Mari jelasin ilmu takia. Loh, aku jelaskan kalau tidak sesuai Anda boleh bantah. Madia. Hadis yang udah jelas aja kamu pelintir. Sesuai dengan keinginanmu. Loh, hilang lagi dia. Makanya ya Pak Yusuf ditampilkan lagi tadi yang itu hadisnya gitu. Dia biasa dia ngeles, itu jelas kok dalam bentuknya. Dia mau menafsirkan dalam keinginannya, itu kan dia sudah menafsirkan dengan sembarangan, dia menista itu. Gitu kan nggak boleh menafsirkan sendiri itu hadis gitu karena sudah ada tafsiran. Harus sesuai ulama, tafsiran. Harus sesuai dengan ulama. Hadis yang mana? Yang tadi yang dalam bentuknya. Dia itu kan udah ulama yang iniin gitu. Dia nggak boleh menafsirkan dengan sembarangan, dengan keinginannya dia ganti gitu. Itu sudah di layar. Iya, itu dalam keinginan Allah atau dalam bentuknya kan gitu. Dia nggak boleh sembarangan mengganti dari tafsiran yang sudah ada. Itu ulama loh. Iya, memang mereka itu ilmunya itu ngeles, ngeyel, ngotot, mengalihkan. Karena memang kapasitasnya ya seperti yang ditunjukkan oleh mereka saat ini. Karena mereka tidak punya dalil yang cukup, atau mereka sendiri juga tidak mengerti dengan apa yang ditulis di dalam kitab mereka, atau juga mereka tidak tahu apa artinya. Jadi ya paling beberapa hal itu yang selalu mereka tampilkan. Kalau nggak ngeles, ngeyel, kalau nggak mereka coba meminjam, ya mengemis dari kitab Injil. Terus kemudian senjata yang lain ya bertakia. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Iya, jadi tadi teman-teman dan Pak Yusuf ngelihat ya, tadi Madia ketika saya mengatakan terjemahan hadisnya nggak pas, dia mengatakan nggak bisa, mesti ikuti hadis, didekap, dipeluk erat-erat. Padahal para ulamanya mengatakan itu dicekik. Sekarang saya perlihatkan hadis yang udah jelas-jelas, dia tafsir lagi. Artinya dia ini memang hanya ngeles saja dan tidak punya patokan yang jelas. Hadis yang sudah jelas-jelas ditafsirkan sama dia. Sedangkan yang keliru, ada tafsir ulama, dia nggak mau ikutin. Dia bilang harus hadis. Tadi kan dia katakan harus didekap dan dipeluk erat-erat. Kata itu, padahal para tafsirnya mengatakan ini dicekik.
jelas-jelas dijerat atau dijerat, di strangle itu artinya dijerat. Tapi ketika kita bacakan hadis yang udah jelas-jelas begini, dia tafsirkan. Ini standar janda, ini memang nih Madia nih. Iya, makanya begitulah modalnya mereka ya teman-teman. Bagaimana mereka tadi juga Pak Sarul begitu, selalu mengatakan kita sok tahu, padahal dia sendiri tidak tahu. Seharusnya kalau orang tidak tahu, jangan mengatakan orang sok tahu. Belajarlah kepada orang yang tahu. Itu baru namanya orang yang bisa memiliki jalan yang benar. Tapi kalau cuman bisa menghakimi orang lain, menjustifikasi orang lain, mengatakan orang lain bodoh, tapi begitu dibuktikan, diajak dialog, ternyata ya dia sendiri senjata makan tuan. Dia sendiri yang tidak paham apa-apa ya. Seperti yang Ibu Sofiatul katakan tadi, bahwa beliau itu Pak Sarul adalah botol. Oke, Bu Sofiatul, terima kasih. Ya, botol itu artinya baik ya. Tuhan. Seperti kita mendapat kata-kata baru. Bentar dulu, Pak Yusuf 2 menit. Jadi dalam ayat itu, Bu Sofiatul, Pak Yusuf, jadi Allah itu punya bentuk ya? Iya, kalau bentuknya. Kalau kita melihat, nanti aku akan bikin satu video khusus mengenai wajah Allah ataupun betis Allah ataupun tangan Allah ya. Dan tadi yang aku ceritain bahwa kata Allah Somad, kata Somad ini kalau Pak Yusuf Manubulu tahu itu merupakan hapax legomena, jadi hanya sekali disebutkan di dalam Quran. Jadi mereka menafsirkannya bisa beda-beda. Mereka menafsirkan sebagai Allah tempat bergantung segala makhluknya. Padahal kata Somad itu artinya solid atau padat. Gitu. Ya, itu juga ada panjang. Jadi kan sementara ini bahwa Allah itu tidak berwujud, Allah itu adalah zat. Sedangkan di dalam hadis ini mengatakan dalam bentuknya Allah itu punya bentuk. Dan Adam itu ada bentuknya. Betul, makanya dilarang memukul wajahnya. Nah, iya gitu. Tadi makanya tadi saya cari, ketemu ini nih, saya bilang gitu. Jadi berbentuk juga ya dalam bentuknya. Artinya kalau misalnya itu dalam bentuknya artinya serupa segambar dong. Iya. Yang bingungnya mereka tahu dari mana Adam tingginya 60 hasta ya. Ya itu, mereka Pak. Taunya bagaimana kok Adam itu bisa mirip sama Allah SWT. Pak Yusuf nggak pernah tahu ya kuburan para nabi-nabi yang diklaim Muslim? Nah, gimana? Kuburan nabi. Kalau Pak Yusuf cari itu ada kuburan Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa? Pokoknya banyak nabi itu Pak. Itu panjangnya kayak lontong Pak. Sampai itu mayat apa lontong itu pernah kita bahas. Itu panjang banget Pak, kayak tiang listrik berapa pun. Itu ada kuburannya loh Pak. Mereka ziarahi itu. Saya juga bingung kuburan Nabi Adam kok bisa ketemu ya? Ada sepedanya juga Bu. Sepedanya iya, itu ada tapak kakinya katanya. Ada tapak kaki Nabi Adam di mana tuh, puncak Himalaya apa Tibet, saya lupa. Iya, saya bingung, kita ini bingung ya. Apakah mereka pernah gali dan pernah melihat tengkoraknya Adam sepanjang itu? Ya itu Pak, makanya. Ini mayat apa lontong, panjang banget. Iya Bu. Ya memang begitulah ya. Ya. Kita bisa melihat bagaimana mereka menjadi bingung sendiri kalau ditanya, kalau diskusi. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah terpojok, kita dikatakan menista. Seperti Pak Kace tadi. Inilah fenomena yang terjadi di Indonesia. Dan seperti apa yang dinyatakan oleh teman-teman sebagai apologet Kristen, selama mereka tidak diam membahas tentang Injil, memutarbalikan Injil, menafsirkan dengan seenak udel mereka, maka kita juga akan terus bersuara untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan apa Al-Quran dan apa yang menjadi doktrin mereka. Oke, Pak Amin Wijaya, terima kasih. Bu Ibu Sofiatul, Pak Kace, dan teman-teman yang lain. Bagi Anda yang diberkati, bisa dukung Ibu narasumber ya, Ibu Ningrum ya. Oke, semuanya. Thank you Pak Yusuf. Thank you. Kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua.